Balai desa yang sederhana, dengan peta desa dan berbagai dokumen terkait pembangunan di atas meja. Suasana pertemuan tersebut tampak cukup tegang, karena mereka sedang mendiskusikan rencana besar pembangunan desa. Sebagai kepala desa, saya percaya bahwa pembangunan ini harus mencakup berbagai aspek. Infrastruktur yang baik, akses pendidikan yang layak, serta pemberdayaan ekonomi untuk warga desa. Saya sudah menyusun rencana pembangunan yang mencakup perbaikan jalan, pembangunan pasar desa, dan pelatihan keterampilan bagi pemuda. Wilda, saya paham visi Anda, tetapi kita harus realistik. Pembiayaan untuk proyek besar seperti itu sangat bergantung pada alokasi anggaran daerah dan dukungan politik. Jika kita ingin mendapatkan dana untuk pembangunan ini, kita perlu mendapatkan persetujuan dari beberapa pihak di luar desa, terutama pihak yang memiliki kekuasaan di pemerintahan kabupaten. Tapi, apakah kita akan terus mengabaikan rakyat kecil demi mendapatkan dukungan politik? Saya tahu pembangunan penting, tetapi kita harus ingat bahwa tidak semua proyek ini akan langsung memberi manfaat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Misalnya, proyek pembangunan pasar dan jalan raya mungkin menguntungkan beberapa orang, tetapi bagaimana dengan akses pendidikan dan kesehatan? Saya mengerti kekhawatiran kalian berdua. Namun, kita harus memahami bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pasar bukan hanya untuk jangka pendek. Itu akan membuka peluang ekonomi lebih besar bagi warga desa kita. Tapi, saya juga setuju, kita harus fokus pada akses dasar bagi mereka yang paling membutuhkan. Kita memang harus memprioritaskan program-program yang mendatangkan manfaat langsung seperti pelatihan keterampilan untuk pemuda, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Tetapi ingat, proyek besar yang lebih menguntungkan bisa menjadi jalan untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemerintahan kabupaten dan kelompok perusahaan. Tanpa itu, kita tidak akan mendapatkan anggaran yang cukup. Tapi, apakah kita akan menjual prinsip kita demi mencari dukungan politik? Pembangunan harus berpihak pada masyarakat. Jangan sampai kita terjebak dalam permainan politik yang hanya menguntungkan segelintir orang, sementara rakyat kecil tetap terpinggirkan. Begini, mari kita buat kesepakatan. Kita mulai dengan proyek-proyek yang langsung bermanfaat bagi masyarakat miskin, seperti penyediaan air bersih dan pembangunan fasilitas kesehatan dasar. Sementara itu, kita juga ajukan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan dan pasar dengan alasan bahwa ini adalah bagian dari upaya peningkatan ekonomi desa yang nantinya akan memberi manfaat langsung bagi seluruh warga. Itu mungkin jalan tengah yang baik. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan dukungan untuk proyek infrastruktur sambil tetap memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Baik, tetapi kita harus memastikan bahwa dana untuk kebutuhan dasar tidak diganggu oleh proyek-proyek besar. Semua keputusan harus melibatkan masyarakat desa dalam prosesnya. Setuju, kita akan menyusun anggaran dengan hati-hati dan mengutamakan transparansi. Setiap keputusan akan melibatkan partisipasi warga desa. Saya juga akan pastikan bahwa semua informasi tentang proyek ini terbuka dan bisa dipertanyakan oleh masyarakat. Ini adalah langkah pertama yang baik. Mari kita mulai dengan memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Tetapi jangan lupa bahwa pembangunan infrastruktur juga penting untuk masa depan desa kita. Dan kita harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan kesejahteraan rakyat. Proyek besar bisa menguntungkan, tetapi kita harus hati-hati agar tidak mengabaikan yang penting. Dan saya akan pastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan ini, tetapi benar-benar terlibat dalam setiap langkah. Mereka semua berdiri dan berjabat tangan, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat, mereka sepakat untuk bergerak maju bersama. Keberhasilan dalam membangun desa yang sejahtera tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan finansial, tetapi juga pada kemampuan untuk menavigasi dunia politik dengan bijaksana dan menjaga keseimbangan antara kepentingan rakyat dan kekuasaan yang ada. Keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan memerlukan kesepakatan yang melibatkan berbagai pihak, serta partisipasi aktif dari masyarakat yang akan merasakan dampaknya langsung. Audio Jungle.